warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kalian akan mempelajari tentang statistika. Apa sih statistika itu? Yaitu cabang dari matematika yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari sebuah data. Nah, data itu apa sih? Data itu terdiri atas datum. Datum yaitu adalah informasi tentang suatu masalah atau keadaan. Nah, kumpulan dari datum tersebut disebut dengan data. Contoh nih ya, ini ada beberapa nilai ulangan matematika dari 6 siswa. Oke, ada yang bernilai 7, 5, 6, 8, 9, 6. Nah, mereka ini, si nilai-nilai ini itu disebut datum gitu. Jadi dasarnya dari data adalah datum. Oke, kumpulan dari mereka nih. Kumpulan dari 7, 5, 6, 8, 9, 6 ini disebut dengan data. Jadi datum itu adalah dasarnya atau satu-satunya nilai tersebut. Nah, kalau data itu adalah kumpulan dari semua informasi tersebut atau si datum tersebut. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ada macam-macam data. Jadi data itu yang paling dasar ada dua, yaitu data tunggal yang artinya data yang belum dikualifikasikan menurut tingkatan atau rentang nilai. Dan yang kedua adalah data kelompok. Data kelompok ini data yang sudah dikelompokkan dengan rentang nilai. Contohnya di sini ada 8, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hanya ada satu nilai tersebut. Nah, ini yang disebut dengan data tunggal. Oke. Untuk yang bawahnya nih ada 150 cm sampai dengan 155 cm. Yaitu ada berapa orang? 7 orang. Kemudian ada 156 cm sampai dengan 160 cm, yaitu ada 10 orang. Jadi untuk contoh yang kedua, ini ada beberapa nilai yang digabungkan dengan satu rentang nilai atau satu pengelompokan. Contohnya dari 151 sampai 155 itu berapa rentang nilainya? Kita hitung. 151, 152, 153, 154, 155. Oke, dari 151 sampai 155 maka ada 4 rentang nilai gitu ya, yang terdiri dari 7 orang. Maka data yang kedua ini disebut dengan data kelompok. Paham ya antara data tunggal dan data kelompok? Selanjutnya ada populasi dan sampel. Oke, populasi itu apa? Populasi itu adalah semua kumpulan objek yang akan diteliti. Dan sampelnya adalah beberapa objek dari populasi tersebut yang akan kalian teliti. Oke, contohnya di sini ada sebuah kecamatan yang banyak di desa ini. Oke, mana yang populasi dan sampel? Oke, populasinya adalah nih seluruh desa atau satu kecamatan. Ini populasi. Oke, untuk sampelnya. Nah, sampelnya nih kalian hanya mau mengambil 5 desa. Oke, terserah kalian mau pilih yang mana. Gitu, itu namanya sampel. Jadi kalau populasi adalah satu atau semua objek atau semua daerah atau semua tempat yang akan kalian teliti. Contohnya lagi, kalian akan meneliti sebuah nilai pada siswa SMK gitu. Tapi SMK berarti kan populasinya adalah satu sekolah SMK tersebut. Nah, sampelnya apa? Sampelnya adalah kalian hanya ingin meneliti untuk siswa kelas 12. Maka sampelnya adalah khusus untuk siswa kelas 12. Gitu. Paham ya antara populasi dan sampel itu bedanya seperti apa? Oke, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang penyajian data.
Nah, penyajian data ini karena tadi kita mengetahui ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk si data tunggal ada 3, diagram batang, diagram garis, dan satu lagi diagram lingkaran. Tapi saya akan menjelaskan hanya 2, yaitu diagram batang dan diagram garis. Untuk diagram batang ini namanya juga batang, berarti nanti bentuknya adalah persegi panjang atau berbentuk batang. Contohnya ada 2 pengelompokan, yaitu olahraga favorit dan frekuensi, atau frekuensi adalah siswanya. Nah, jenisnya apa aja untuk olahraganya? Ada sepak bola, bola basket, tenis, renang, voli. Oke, ada 5 ya berarti. Nah, caranya adalah kita lihat yang memilih atau yang olahraga favoritnya adalah sepak bola, berapa orang atau berapa frekuensinya? Ada 18. Oke, caranya karena 18 berarti antara 15 dan 20. Oke, gini ya. Nah, nih, ini untuk yang pertama, sepak bola. Nah, sepak bola tadi 18 ya, berarti antara 15 dan 20. Kenapa saya pakai rentang nilai 5? Karena nanti karena di sini juga nggak muat, jadi biar gampang juga ya. Oke. Sepak bola 18. Sekarang bola basket. Bola basket ada 6 yang menyukai, berarti antara 5 dan 10. Ini 6. Nah, terus ada tenis. Tenis di 12, berarti antara 10 dan 15. Oke. Terus ada renang. Renang di 4, berarti di bawah 5 ya. Oke, ini renang. Dan ada voli di 5. Nah, biar kalau kalian misalnya kalian bingung nih di mana titiknya, boleh kalian menggunakan titik dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai memenuhi si frekuensi atau si frekuensi data tersebut. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai rentang, ya pakai rentang kayak saya nih, contohnya dari 5, 10, 15, 20, 25 itu juga boleh gitu ya. Tapi jangan lupa tetap di antara si rentang tersebut kalian perkirakan bahwa itu benar ya. Misal ya gitu ya. Contohnya untuk yang selanjutnya adalah diagram garis. Kalau diagram garis berarti pakai garis kan. Nah, oke. Untuk sepak bola kayak tadi berarti ada 18 nih, antara 15 dan 20. Kita titikin di sini. 15, 20. Lalu bola basket di 6. Sini 6. Lalu ada lagi tenis. Tenis di 12. Nah, lalu selanjutnya ada voli. Voli itu di 5. Renang dulu ya. Renang dulu 4. Dan terakhir voli di 5. Nah, karena sudah kita buat titik-titiknya, atau kenapa saya bisa titik di sini nih? Kalau kalian perhatikan, kalau kalian garis ke sini, oke, kalau misalnya kalian garis ke sini, itu bernilai yang tadi saya jelaskan harus sama. Misalnya kalau 18 ya titiknya di 18. Kalau bola basket di 6 ya berarti nanti titiknya di 6. Jadi ini hanya perkiraan ya, karena ininya juga tidak muat, jadi saya jelaskan saja gitu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, setelah titik-titiknya sudah dibikin, maka hubungkan semua titik.
hubungkan, 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 hubungkan. Nah, jadi diagram garis. Oke, untuk data tunggal, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa ya caranya bagaimana. Oke, selanjutnya ada data kelompok. Kalau data kelompok, ini ada 3 diagram atau penyajiannya, yaitu pertama histogram, poligon, dan ogive. Apa itu histogram? Histogram adalah sama seperti data tunggal, yaitu berbentuk batang, tetapi dia memiliki atau menggunakan interval batas bawah atau batas atas juga bisa. Tuh, gimana caranya? Oke. Yang pertama, ini ada 5 kelas. Ya, ada 1 dari 0 sampai 20, ada 2 dari 21 sampai 40, ada 3 dari 41 sampai 60, ada 4, 61 sampai 80, dan terakhir 81 sampai 100. Nah, itu yang akan kita pakai di dalam histogram tersebut. Caranya, untuk kelas pertama yang nilainya 0 sampai 20, kita lihat di bagian pertamanya. Ini ada 0. Nah, yang ini nih, ini semua ini adalah batas bawah ya. Nah, kalau yang selanjutnya atau sampingnya ini bernama batas atas. Oke, untuk menggunakan diagram pada data kelompok, kita menggunakan batas bawah tersebut. Oke, di sini ada 0. Batas bawahnya kan yang kelas pertama adalah 0 ya. Berarti di sini kita tulis 0. Tuh, sini angka 0. Nah, terus kelas kedua ada 21. Tapi kita tidak akan menulis 21 karena dia menggunakan interval, maka batas bawahnya itu dikurangi 0,5. Oke, kelas kedua batas bawahnya adalah 21. Diingat ya. Batas bawah kelas 2 adalah 21. Tetapi kita pakai di histogramnya adalah dikurang 0,5. Jadi 21 dikurang 0,5. Berapa 21, dikurang 0,5? Oke, menjadi 20,5. Nih. Nah, itu ya. Untuk kelas ketiga. Kelas ketiga adalah 41. Maka batas bawahnya adalah 40,5 karena 41 dikurang 0,5. Oke, untuk yang ketiga, yang keempat 61, maka 60,5. Dan yang terakhir adalah 81, 80,5. Ini ya. Nah, kalau sudah, maka kalian tentukan si diagram batang tersebut atau histogramnya. Oke. Untuk kelas 1 tadi 0. 0 frekuensinya berapa? 5. Berarti hanya sampai 5. Tarik garis sampai si kelas 2. Nih ya. Nah, ini 5. Oh. Ini untuk kelas 1. Sekarang kelas 2. Dia frekuensinya ada 15. Maka tarik garis dari 20,5 sampai 40,5 atau kelas ketiga dengan frekuensi adalah 15. Gitu. Dan yang ketiga, kelas 3 adalah 40,5. Tarik garis dari 40,5 sampai 60,5
dengan frekuensinya adalah 10. Terakhir, tidak. Yang keempat ada 60,5, kita tarik ke 80,5. 60,5 tarik ke 80,5 ya, sampai 15 juga. Oke. Untuk terakhir, karena kelas terakhir kelas 5 nggak ada lanjutannya, maka kalian pakai si bawah ini nih. Kalian pakai batas atas dari si kelas 5, yaitu 100. Sama, kalau batas atas ditambah 0,5, maka batas bawah dikurang 0,5. Itu ya. Oke, ini 60,5, tarik garis ke 15. Lalu satu lagi kita bikin si 80,5 sampai 100,5 ke 5 ya, 100,5 di sini 100,5. Nah, tuh. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan untuk materi diagram histogram. Oke, untuk poligon yaitu kalau di data tunggal kita sebutnya adalah diagram garis. Nah, bagaimana kalau untuk poligon? Poligon ini mempunyai rumus sebenarnya. Batas interval bawah ditambah batas interval atas dibagi 2. Yang tadi batas-batasnya kita taruh dulu ya. Di sini ada 0. Lalu ada 20,5. Lalu ada 40,5. Lalu 60,5. Lalu tadi yang kelas 5 adalah 80,5. Dan terakhir pakai kelas atas. Kelas atasnya tadi adalah 100,5. Batas interval atas dari kelas yang kelima atau yang terakhir ya. Oke, dari batas-batas ini untuk menggunakan rumusnya yaitu kita lihat. Contoh untuk kelas pertama kan 0. Kelas kedua 20,5. Maka caranya adalah 0 ditambah 20,5 dibagi dengan 2. Maka itu hasilnya. Jadi berapa tuh nilainya di antara sini? Gitu. Dan kelas kedua dengan kelas ketiga sama. 20,5 ditambah 40,5 yaitu dibagi dengan 2. Berapa nilainya? Dan kelas ketiga sampai kelas terakhir sama seperti itu. Jadi antara kelas-kelas itu ditambah lalu dibagi 2. Itu untuk cara rumus. Nah, cara selanjutnya bisa pakai dari data histogram. Caranya gimana? Kita lihat dari data histogram. Berarti kita bikin ya. Ini ya. Dibagi 5. Terus ini lagi. Nah, kelas kedua yaitu frekuensinya 15 tadi ya. Kelas ketiga frekuensinya 10. Kelas keempat frekuensinya 15 juga. Kelas keempat frekuensinya 15. Nah, kelas kelima frekuensinya 5.
Nah, ini caranya. Nah, kalau kita pakai histogram, kita hanya mengambil titik tengah antara 0 si batang-batang tersebut. Ini titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Gitu. Tapi, kita kan juga harus tahu nilainya berapa kan? Nah, kalau kalian ingin mencari tahu nilainya, maka memakai rumus. Tapi, kalau hanya ingin mencari tahu si garis dari poligonnya, hanya memakai garis batang histogram juga bisa. Karena sini titik tengahnya sudah tahu dari batang histogram, maka kalian hanya menarik garis antara titik yang sudah dihubungkan. Nih. Oke, titik ini dengan ini, lalu ke sini dengan ini dengan ini, dan ini. Ya, biar rapi. Oke, ini terakhir di sini. Nah, ini adalah si poligon. Garis biru tersebut adalah si poligonnya. Jadi kalian kalau ingin mencari nilainya menggunakan rumus. Kalau hanya mencari si garisnya doang atau garis poligonnya aja, itu bisa memakai si batang histogram. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah ogive. Oke, selanjutnya adalah ogive. Ogive ini sama dengan poligon, yaitu menggunakan diagram garis. Jadi bentuknya nanti diagram garis, cuma si ogive ini ada dua garis, yaitu ada yang kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita hanya berpacu oleh si frekuensi tersebut nih. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu kita lihat dari frekuensi. Kelas pertama frekuensinya kan 5. Ya. Jadi kurang dari 5 tuh berapa? Yang tidak ada sama sekali data atau 0. Nih. 0. Untuk yang kedua, kalian berarti tambah antara si pertama dan frekuensi kumulatif pertama dan si frekuensi yang kelas pertama. Berarti 0 tambah 5 adalah 5. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua sama, berarti frekuensi kumulatif yang kedua ditambah dengan si frekuensi yang kelas kedua. Jadi 15 tambah 5 yaitu 20. Terus untuk kelas keempat berarti 20 ditambah 10. 20 tambah 10 adalah 30. Nah, untuk kelas kelima yaitu 15 ditambah dengan 30. Berarti 45. Apakah sudah? Belum. Sama seperti histogram dan poligon, kita menambah satu lagi garis. Nah, kalau tadi kan pakai batas atas, maka kalau ini kita menambah kelas. Menambah kelas berarti di sini tambah aja 101 sampai seterusnya. Kenapa Bu sampai seterusnya? Karena kita tidak pakai kelasnya, hanya memerlukan si frekuensinya aja. Nah, berarti si 45 ditambah dengan 5. 45 tambah 5 adalah 50. Oke. Kalau hasil akhir frekuensi kumulatif kurang darinya itu sama dengan total si frekuensi biasa nih. Kalau ini sama dengan si hasil total frekuensi, maka perhitungan kalian betul. Gitu. Itu ya, itu untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, ya, lebih dari berarti kebalikannya.
kita mulai dari si total. Totalnya adalah 50. Nah, sama kayak tadi. Kita berpatok pada frekuensi asli. Berarti 50, karena tadi kalau kurang dari ditambah, ini kebalikannya. 50 dikurang 5 adalah 45. Terus untuk yang ketiga, 45 dikurang 15 yaitu 30. Ya. Untuk yang keempat, 30 dikurang 10 adalah 20. Untuk yang kelima, berarti 20 dikurang dengan 15. 20 kurang 15 adalah 5. Nah, untuk kelas terakhir berarti 5 dikurang dengan 5 adalah 0. Oke, kalau untuk frekuensi kumulatif lebih dari terakhirnya bernilai 0, maka perhitungan kalian betul. Tuh, gitu ya. Oke. Sekarang kita menentukan garis pada ogifnya. Caranya berarti kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dulu nih. Untuk yang kelas pertama. Kelas pertama frekuensi kumulatifnya adalah bernilai 0. Di sini berarti ya. Kelas kedua. Kelas kedua bernilai 5. Berarti kalau 5 di bawah 10 ya. Ini 5. Kelas ketiga. Kelas 3 bernilai 20 untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Bernilai 20. Sini 20. Untuk kelas 4. Kelas 4 bernilai 30. Dan kelas 5 45 di atas ya, ke atas. Berarti nanti garis si frekuensi kumulatif kurang darinya ini ke atas. Tuh. Ini untuk garis ini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu ya. Sekarang kebalikannya, yang lebih dari. Kalau yang lebih dari tadi dimulai dari angka 50. Kelas 1 angkanya 50 di atas. Kelas kedua 45. Kelas ketiga itu 30. Kelas keempat itu 20. Kelas kelima yaitu 5 dan terakhir 0. Maka garisnya seperti ini. Sampai ke bawah. Oke, ini adalah diagram ogif. Ini saya bedakan ya. Frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi bisa kelihatan kan dalam ogif itu ada dua garis, yaitu kalau warna kuning dia adalah frekuensi kumulatif kurang dari, kalau warna ungu yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, itu macam-macam diagram dari data tunggal sampai data kelompok yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat dicerna sebagai pembelajaran. Untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang pemusatan data atau penyajian data menggunakan bentuk tabel seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.